Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anggriani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengumpulkan, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhirnya tidak usah dilakukan. Di sini ada teknik analisis dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik inferensial itu meliputi dua statistik. Yang satu statistik parametris, statistik non-parametris. Untuk yang statistik deskriptif, yaitu adalah pengertian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, bagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambilnya sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian itu dilakukan tanpa sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau maupun inferensial. Statistik deskriptif itu dapat digunakan bila peneliti ingin mendeskripsikannya data sampel atau tidak ingin membuat kesimpulan. Jadi, jika tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampelnya yang diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Dan termasuk dalam statistik deskriptif itu adalah penyajian data yang melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, data yang melalui tabel, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan densil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regensi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi ini, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih
tidak perlu diuji dengan signifikan. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi. Tidak ada taraf kesalahannya juga, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan dalam generalisasi. Kalau untuk statistik inferensialnya, itu juga sering disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel hasilnya yang diberlakukan untuk populasi. Yang digunakan statistik inferensial juga digunakan bila sampel yang diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu sendiri dilakukan secara random atau disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat probabilitas. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam prosentase. Statistik parametris sendiri adalah ilmu yang mempertimbangkan jenis kesebaran atau distribusi data, yaitu apakah penyebaran nominal atau tidak. Biasanya dia digunakan untuk menguji hipotesis untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Adapun contoh dari metode parametris ini. Contohnya uji X 1 atau 2 sampel dan uji T 1 atau 2 sampel. Dan selanjutnya ada non-parametris. Non-parametris itu biasanya statistik bebas sebaran berbentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik itu biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak didistribusikan normal. Contoh metode non-parametrik itu uji tanda, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability, dan sebagainya. Statistik non-parametris juga digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.